veins. Now you're burning brighter. Don't look away. Shout out to the legends, rising from the wreckage. Count down the seconds. It's our touring gems. Let's do this. Let's do this. I know we've got a long way to go. I know we've got a long road home. I know we've got a long way to go. Let's do this. Let's do this. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Fans Millennial 60 Minute Insight. Aku mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Halo, ada Sis Astuti nih dari Subang ya? Sekarang lagi di Sukabumi. Oh, Lagi Sukabumi, liburan, mantap. Welcome ya, thank you for coming. Ada Bro Surya ini dari Riau ya, Bro? Yo, bener bro. Weh, Apa thank you loh udah hadir. Wah, tadi gimana pekerjaannya? Capek nggak hari ini? Cia. lumayan padat, tapi oke, tetap semangat. Tapi kalau pakai prinsip ergonomi nggak capek ya. Oh iya, bener dong. Oke, Pastinya, aku bro. mau nyapa juga ini ada Bro Fatur dari Kalimantan Selatan. Bro Fatur, halo. Halo Kak, Oke, sehat ya? saya sehat Kak, sehat. Oke, thank you for coming. Ini ada juga, wah ini senior saya, Bang Irfan dari Sukabumi juga. Hatur nuhun udah hadir. Kemudian juga ada Rais nih. Hadir. Mantap, thank you Bang. Nah ada Rais, halo dari Pakpak Papua nih. Halo Bro Rais. Halo Bang Acif, gimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Thank you ya udah hadir. Ada yang belum aku sapa nggak nih? Mungkin teman-teman yang lain juga mau pada datang. Oke, anyway, thank you semuanya udah hadir pada malam hari ini memenuhi undangan dan juga mungkin ada beberapa yang lihat di sosial media. Pada intinya malam hari ini saya hanya menyampaikan ilmu yang sudah didapat ke teman-teman ya. Ilmu ini sebetulnya penting kalau kita coba renungkan dengan baik ya. Dan mudah-mudahan setelah ini teman-teman mendapatkan pengalaman atau pengetahuan lah bagaimana teman-teman bisa menghitung nih dana pensiun. Jadi kalau di luar sana nih ada yang nawarin dana pensiun dan lain sebagainya, teman-teman bisa lebih cerdas gitu loh. Karena teman-teman bisa ngitung sendiri. Nah itu output yang ingin dicapai oleh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Jadi saya dengan senang hati ingin membagikan ilmu itu semua ke teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa bagikan lagi ya. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu komunitas kami Fans Millennials. Saya yakin kebanyakan dari yang hadir di sini sudah mengenal ini, tapi saya coba sampaikan kembali bahwa Fans Millennials ini adalah komunitas yang terbuka dan sifatnya participatory learning ya. Mungkin di sini ada guru ya, Mbak Astuti nih. Wah, apa tuh participatory learning? Ini saya dari orang awam coba untuk nyomot aja istilah itu karena teman-teman yang join di Fans Millennial Community itu mereka ingin belajar sesuatu yang mungkin mereka belum menemukan sebelumnya ya. Dengan adanya Fans Millennial mereka nggak hanya belajar tentang financial planning, tapi juga belajar bagaimana mengetahui bidang-bidang yang lain sehingga mereka lebih bijak gitu, lebih berwawasan dan juga tentunya mempunyai peluang yang lebih besar baik itu di bidangnya saat ini ataupun di bidang karirnya ya. Nah, value kami memang diversity and inclusion. Jadi kami tidak inklusif ke salah satu golongan tertentu. Bahkan kami sangat senang
bisa merangkul teman-teman dari berbagai background ya, baik itu ethnicity, faith atau religion, agama, kemudian ras dan sebagainya. Kami ingin merangkul itu semua. Termasuk juga keterwakilan perempuan dan laki-laki ya. Jadi semuanya kalau bisa harus ada di Fans Millennial Community. Kemudian tagline kami adalah sharing, connecting, and collaborating. Jadi kebanyakan nih teman-teman di Fans Millennials ini suka sharing ya. Dan tentunya setelah sharing mereka tentunya ingin connect, saling support each other sehingga ya dibentuk dalam sebuah event collaborate ya atau kolaborasi. Nah, historinya itu tidak jauh dari tahun yang lalu ya. November, sekitar Oktober-November, Fans Millennial ini dibentuk dengan acara perdana berupa sharing di Instagram. Ya, jadi di Instagram kita ada Instagram Live setiap Jumat saat itu, dan memang sekarang konsisten terus ada di setiap Jumat, tapi sekarang bi-weekly jadinya, karena Jumat sekarang di Zoom, Jumat depan di Instagram, jadi gantian gitu. Tapi tiap Jumat Fans Millennial selalu ada kegiatan, ya, mencoba untuk konsisten, mengedukasi, dan juga menjalin network ya dengan berbagai mitra atau network lah yang ada di luar sana. Nah, programnya tadi sudah disebutkan ya, yang nomor 1, nomor 2 Instagram Live 60 Minute Insights selalu dijalankan tiap Jumat malam. Dan public speaking, nah ini kita kolaborasi dengan speaking practice group ya. Kebetulan speaking practice sudah ada duluan, kemudian kami melihat ini suatu komunitas yang sangat positif untuk membantu teman-teman bisa berbicara di depan umum, terutama dalam bahasa Inggris. Sehingga kami sangat merekomendasikan teman-teman Fans Millennials untuk join juga di speaking practice group yang diadain setiap Minggu malam pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Acaranya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Di situ teman-teman dilatih untuk berbicara bahasa Inggris, dan tentunya juga teman-teman bisa belajar ya, gak hanya mempraktekkan tapi belajar dari teman-teman yang sudah lancar. Nah, itu kurang lebih kegiatan Fans Millennial saat ini. Tentunya kami punya program-program yang akan berinovasi ke depannya, maksudnya ada inovasi-inovasi lagi nanti, dan nantikan terus ya di Fans Millennials. Kemudian pada malam hari ini saya juga ingin mereview kembali apa yang sudah dilakukan so far, mulai dari volume pertama berkaitan dengan bagaimana sih jika agen asuransi saya tidak aktif, bahaya nggak sih gitu loh. Di luar sana banyak agennya yang nggak aktif, terus jadi yatim deh gitu loh, maksudnya nggak ada yang ngebantu untuk mereview polisnya atau ngebantu saat klaim. Nah, ini dibahas sehingga mudah-mudahan ini ada solusi yang sudah diterapkan oleh teman-teman yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua ngomongin bagaimana si perusahaan asuransi itu pilih-pilih calon nasabah. Memang di luar sana, wah asuransi ngapain gitu. Nah, ternyata perusahaan asuransi juga pilih-pilih loh calon nasabah. Nggak semua calon nasabah itu diterima. Mereka yang sudah terkena sakit, atau ada indikasi fraud ya atau corruption, perusahaan asuransi nggak bakalan terima mereka gitu. Jadi ada juga prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh perusahaan asuransi dalam menerima calon nasabah. Nah, itu sudah dibahas saat itu di volume kedua. Kemudian di volume ketiga kami juga ingin saat itu menyampaikan bagaimana di buku polis itu ada pengecualian loh. Ini penting untuk dibaca karena di luar sana banyak yang komplain, kok saya nggak bisa klaim. Ternyata ada klausal-klausal di sana atau bunyi-bunyi hukum di sana yang sebetulnya itu udah jelas, itu nggak bisa klaim kalau terkena klausal ini. Misal, kalau meninggalnya karena bunuh diri, itu nggak bakalan bisa klaim, ya, karena itu melanggar hukum, itu contohnya. Nah, itu banyak di sana klausal-klausal yang pengecualian, nah teman-teman harus baca. Kalau punya buku polis asuransi, tolong baca, ya, terutama di bagian klausal pengecualian. Kemudian, volume 4 kita bahas, nah ini udah mulai ke perencanaan keuangan sebetulnya, di mana kami punya konsep yang namanya freedom. Ya, freedom di sini singkatan, F-nya itu Family Income Protection. Nah, di situ kami bahas bagaimana jika kita udah menjadi pencari nafkah utama dalam suatu keluarga, itu penting kita ini dilindungi. Sebetulnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak dan istri kita. Ya, sebagai bentuk kepedulian, maka kita harus peduli. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga anggota keluarga. Nah, kemarin sudah dibahas tentang bagaimana melakukan perencanaan perlindungan pencari nafkah. Ya, volume keempat. Nah, this night, ya, this evening, kita akan ngobrolin tentang yang poin R. Poin R ini berkaitan dengan retirement fund plan. Ya, yang ini berkaitan dengan dana pensiun. Ya, kalau teman-teman mungkin saat ini, wah ini terlalu kejauhan ngomongin dana pensiun gitu. Kata siapa? Dana pensiun itu harus disiapkan jauh-jauh hari loh. Nah, itu ada teorinya.
Nah, nanti saya akan jelasin bagaimana kita menghitung dana pensiun. Gampang kok cara menghitungnya, teman-teman nanti bisa pakai TVM Calculator atau Financial Calculator yang bisa diakses di website ataupun download aplikasinya. Nanti kita coba bimbing dan role play ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nanti role play ataupun yang juga menyimak kerasa banget gitu cara menghitungnya kayak gimana. So siap-siap teman-teman yang mau role play, nanti saya akan kasih kesempatan ya untuk jadi volunteer. Oke, malam ini kita fokus ke retirement fund plan, yaitu poin R ya dalam konsep freedom. Tapi sebelum itu saya juga ingin menyampaikan kalau teman-teman terlewat acara yang sebelumnya itu dari volume 1 sampai volume yang keempat 2 minggu yang lalu, teman-teman masih bisa akses kok ya, karena ini direkam dan ada di YouTube. Jadi teman-teman silahkan screenshot atau scan di barcode ini, teman-teman akan melihat playlist kami ya, playlist rekaman dari volume 1 sampai volume 4. Termasuk yang malam ini nanti akan juga diupload di link tersebut. So, nggak usah khawatir kalau teman-teman kemarin terlewat, teman-teman masih bisa mengaksesnya. Oke, nah, adapun materi yang ingin disampaikan, ya kurang lebih ada 3 poin. Ya, teman-teman mungkin harus ingat, yang pertama tentang perencanaan keuangan dan proteksi. Ini bab pertama yang ingin dibahas sebagai background, ya, latar belakang. Kemudian yang kedua, ke konsep retirement fund plan-nya. Jadi ini intinya ada di tengah, kemudian setelah ini apa dong, sudah tahu ilmunya, rekomendasi apa yang saya harus ambil ya untuk dibawa ke rumah gitu kan, atau untuk disimak baik-baik setelah acara ini. Nah, sedikit disclaimer ya, ini pandangan pribadi saya. As a financial advisor and consultant, tentu kami juga punya perusahaan yang berafiliasi, tapi di saat ini kami memang lebih mengutarakan pandangan pribadi tentang keilmuan saya gitu. Jadi tidak sama sekali merepresentasikan tempat kami berbisnis ya, dalam hal ini agensi Excellent Star ataupun Prudential ya. Dan kami terbuka nih buat teman-teman kalau ada klarifikasi tentang materi ini, saya sangat-sangat terbuka sekali. Teman-teman bisa sampaikan langsung ke saya sehingga saya akan dengan senang hati memperbaikinya. Nah, ngomongin masa perencanaan keuangan, teman-teman, saya yakin semua financial consultant di luar sana, ya, baik itu yang belum tersertifikasi maupun yang sudah tersertifikasi, mereka akan selalu mengacu pada financial pyramid ini, ya. Di mana di piramida perencanaan keuangan ini, yang pertama kali yang harus kita pastikan bahwa cash flow kita atau arus kas kita lancar, ya. Cash flow ternyata nggak hanya di company loh, tapi di keluarga atau di individu juga berlaku. Di mana pada prinsipnya harus lebih besar dari pemasukan dibanding pengeluaran. Jadi ada tekniknya bagaimana pengeluaran kita ditekan atau pemasukan kita dinaikin supaya cash flow kita positif. Nah, selain cash flow, kita harus punya tabungan di mana ketika terjadi apa-apa, kita punya simpanan yang bisa liquid, cair kapanpun, yang disebut dana darurat. Ya, expert atau ahli bilang dana darurat itu sekitar 6 kali, ya minimal 6 kali dari income. Tentu ini bisa lebih ya, bisa lebih dari 6 kali. Contoh deh pas COVID kemarin ya, fenomena ini membuat beberapa orang tidak bisa kerja, dan saat tidak kerja itu pasti dana apa yang akan dipakai untuk hidupnya? Pasti pakai dana darurat. Nah, dana darurat yang dipakai tentu saat COVID kemarin Pak cukup panjang ya, hampir setahunan lah, di mana ekonomi mulai membaik lagi setelah itu. Sehingga terbukti bahwa dana darurat itu dibutuhkan sebetulnya minimal 6 kali income kita. Ya, ketika kita punya dana darurat segitu kita aman. Ya. Nah, yang kedua, setelah kita punya dana darurat, kita harus punya manajemen risiko yang baik. Nah, ngomongin manajemen risiko ini tidak lepas dari yang namanya instrumen keuangan satu-satunya, yaitu asuransi. Nah, tapi asuransi juga banyak jenisnya loh, gitu. Jadi teman-teman harus mengerti asuransi apa yang cocok, yang harus diutamakan terlebih dahulu. Ya, dan asuransi itu juga beda-beda setiap level kehidupan kita, gitu. Kemudian yang berikutnya ngomongin investasi. Jadi jangan dulu loncat nih setelah misalkan cash flow kita bagus, mentang-mentang punya uang gitu ya, terus dia langsung aku investasi di saham aja gitu, atau investasi di reksadana, atau investasi di derivatif misalkan ya, trading gold atau forex misalnya. Sementara manajemen risikonya belum beres dulu nih, wah itu bahaya. So teman-teman pastikan kalau teman-teman pun senang berinvestasi gitu,
Nggak apa-apa bersamaan sebetulnya dengan manajemen risiko, tapi pastikan manajemen risikonya nggak kurang. Gitu. Karena ya bahaya kalau misalkan investasinya didahuluin, tapi kita pengeluaran kita gede nih karena sakit, ya nggak punya asuransi, wah jebol juga uang kita. Atau amit-amit kita nggak bisa kerja lagi karena sakit kritis. Ya sakit kritis kan sekarang nih banyak ya, mulai dari contoh deh diabetes, hipertension, darah tinggi dan sebagainya yang membuat kinerja kita nggak lancar lagi gitu loh. Mungkin kita masih bisa kerja tapi nggak bisa lancar sebelumnya. Apa yang terjadi? Income kita akan turun pelan-pelan sampai income kita terhenti. Disitulah kita butuh lebih dari sekitar dana darurat. Dana darurat tadi sekitar 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau terjadi sakit kritis yang berkepanjangan, kita nggak bisa lagi mengandalkan dana darurat. Kita harus punya pengganti income. Disitulah asuransi sangat bermanfaat. Nah, setelah itu baru kita ngomongin sebenarnya perencanaan pensiun. Ya, sebetulnya perencanaan pensiun ini gabungan dari investasi dan proteksi juga sebetulnya. Nah, tapi saat ini kita langsung ngobrolin tentang teori perencanaan pensiun tentunya ya, nggak masalah. Yang terakhir adalah distribusi harta. Ya, kalau ini ngomongin masa perencanaan warisan nih teman-teman. Jadi, kalau kita udah punya harta yang banyak, ujung-ujungnya gitu kan, harta itu untuk siapa sih? Untuk anak kita, ya. Harta itu untuk anak kita. Nah, bagaimana bisa mendistribusikan harta itu secara efisien ke generasi di bawah kita? Ada banyak caranya gitu. Gak mungkin ada dalam satu aset, ya. Salah satu aset yang efisien itu adalah paper asset. Paper asset ini dalam bentuk asuransi jiwa. Asuransi jiwanya yang seberapa bukan yang kecil-kecil dong, ya. Kalau misalkan kita punya aset 3 miliar, ya asuransi jiwa kita di-set di 3 miliar manfaatnya. Karena kalau punya anak kita 3, ya 1 miliar masing-masing udah kasih gitu loh. Jadi aset yang contoh dia misalkan properti, kita tetap punya nggak masalah gitu. Tapi ketika kita terjadi saat itu ya, ajal menjemput kita butuh dana yang liquid, nggak mungkin dong kita menjual properti dulu. Pasti harganya jatuh. Saat itulah kita butuh paper asset yang disebutkan asuransi jiwa. Ada dua jenis ya, ada yang syariah dan non syariah. Teman-teman silakan sesuai dengan preferensinya. Nah, dari itu semua juga kita ngomongin pajak sebetulnya, karena mulai dari bawah sampai atas itu tidak luput dari pajak ya, tapi saya nggak bahas panjang tentang itu. Nah, itu sebatas background ya tentang pentingnya perencanaan keuangan dan bagaimana teori perencanaan keuangan ini harus diimplementasikan oleh kita. Nah, ngomongin masalah pengaturan cash flow, ini sebetulnya ilustrasi yang sederhana. Jadi kalau kita udah punya income, kita sisihkan dulu lah, gitu kan? Sisihkan dulu, biasanya dalam bentuk tabungan ya, ya di ATM gitu yang liquid anytime. Kemudian setelah itu kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebetulnya kalau didetailkan ini ada post budgetingnya juga ya. Tapi maksimal kalau ngomongin pengeluaran itu 50% lah untuk kehidupan untuk pengeluaran sehari-hari. Sisanya bisa untuk pakai cicilan hutang ya. Ingat cicilan hutang maksimal 30% saja. Ya, kalau cicilan hutang kita lebih dari 30% dari income berarti keuangan kita tidak sehat. Nah, itu hati-hati ya. Bagusnya sih nggak punya cicilan ya. Tapi kan sometimes kita butuh support dari perbankan untuk mencicil kendaraan, rumah gitu. Tapi pastikan cicilan itu tidak lebih dari 30% dari income kita. Karena kalau lebih dari 30% tidak sehat ya, teman-teman ada dalam kondisi yang membahayakan lah gitu. Kemudian setelah itu baru kita ngomongin investasi ya. Jadi setelah dana darurat tercapai, kemudian dana darurat yang besarnya dari asuransi juga sudah punya, ya kemudian kita ngomongin investasi. Nah kurang lebih skema dari pengaturan cash flow kita seperti itu. Jadi tadi piramidanya udah dibahas, kemudian kalau implementasinya kayak apa ya, kurang lebih kayak gini. Kemudian ngomongin masalah perencanaan keuangan dan proteksi, teman-teman ada 4 respon ya dalam merespon risiko. Nah, kalau untuk asuransi itu lebih ke arah mengalihkan risiko. Jadi kita punya risiko keuangan nih karena sakit, misalkan ya sakit, let's say harus ke rumah sakit gitu kan. Nah, kita alihkan risiko ini ke perusahaan asuransi, kayak gitu. Supaya yang perusahaan asuransi aja yang bayarin gitu, jangan dari kantong kita. Ya, biarkan kantong kita untuk bisnis dan sebagainya. Nah, itu salah satu cara merespon risiko, yaitu mengalihkan risiko melalui perusahaan asuransi.
Kemudian ngomongin masalah perencanaan keuangan dan proteksi juga, ini saya ingin sedikit aja menjelaskan bahwa dalam perencanaan keuangan itu tentu ada consulting dan planning. Ya, jadi teman-teman bagus kalau bisa jalan sendiri, tapi teman-teman tetap harus ada yang mendampingi sebetulnya untuk memastikan perencanaan teman-teman lancar. Jadi ada consulting dulu nih dengan financial consultant atau advisor, kemudian sama-sama planning, ya rencanakan, setelah itu submit. Ya, karena si financial advisor sebenarnya nggak ngejual, tapi dia membantu bagaimana si klien ini mensubmit ya atau mengajukan ke perusahaan asuransi atau perusahaan investasi. Setelah itu servicing deh. Jadi setelah dia udah jadi klien, kita support dalam hal pemanfaatan asuransinya atau mereka ingin mereview apa yang sudah didapatkan ini, apakah sudah oke sekarang gitu kan, ketika level income-nya naik atau usianya udah naik kan beda-beda tuh. Kalau income-nya udah naik, pasti proteksinya juga harus lebih gede. Karena tanggungan yang harus diproteksi lebih besar. Gitu. Pasti kalau income kita udah tinggi, gaya hidup kita akan lebih tinggi juga. Nah, gaya hidup ini harus dijaga, nggak boleh turun kalau terjadi apa-apa di kita. Nah, itu adalah fungsi yang namanya asuransi di situ. Oke, nah sekarang masuk ke inti, teman-teman. Kalau ada pertanyaan di outline pertama tadi, boleh langsung tanya. Ya, silahkan saya kasih sekitar 1 menit lah untuk break Q&A, small Q&A di outline pertama sebelum masuk ke outline kedua. Silahkan. Oke, nah kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk outline pertama, saya masuk ke outline kedua, di mana ini adalah outline inti, teman-teman ya. Ngomongin masalah retirement atau dana pensiun, perencanaan dana pensiun. Ini ada beberapa lagi aspek lainnya ya, tapi nanti akan dibahas di minggu-minggu berikutnya. Masih banyak. Kita fokus di retirement saat ini. Nah, ngomongin masalah retirement ya, teman-teman. Ini saya jalan kayak sebentar. Oh, ini sepertinya ada masalah. Oke, teman-teman, ini kurang lebih siklus hidup seseorang. Ya, siklus hidup seseorang kurang lebih seperti ini. Di mana kita lihat ya, bentar. Pada usia 5-25 tahun gitu kan ada perencanaan pernikahan, kemudian setelah itu keluarga muda, setelah itu pendidikan anak, kemandirian putra-putri, sama menikmati hari tua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa pendapatan itu naik. Ya, pendapatan terus naik gitu kan, kemudian turun di saat usia 60 tahun. Kenapa? Karena sudah tidak produktif lagi gitu. Saat itu kita udah nggak produktif lagi. Even kita ngejalanin bisnis misalkan. Saat itu kan performance badan kita udah nggak sekuat saat masih produktif ya. Nah, di situ ada kecenderungan, ada penurunan pendapatan. Nah, anehnya pengeluaran terus naik gitu loh. Apalagi di saat hari tua, banyak pengeluaran untuk berobat dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah kondisi keuangan sesuatu individu umumnya. Jadi, kalau normalnya kayak gini, tapi tentu kita ingin cegah ya, jangan sampai terjadi ketidaksejahteraan saat nanti hari tua. Misalnya gini ya, contohnya, ini enaknya sebenarnya animasinya jalan, tapi ini ada masalah sepertinya. Jadi ketika misalkan nih, di saat usia produktif nih, pendapatan mulai naik gitu ya, di usia di sini 36 sampai 45, terjadi deh, ada yang namanya risiko kehidupan. Kita nggak tahu. Ya, risiko kehidupan itu terjadi apa enggak gitu ya. Tentunya kita nggak mau dong, mudah-mudahan terlindungi. Tapi kan bisa saja risiko kehidupan 3 ini terjadi. Sakit kritis, cacat tetap, misalkan kita sering mobilisasi dan sebagainya, akhirnya ada kecelakaan, cacat tetap gitu ya. Kemudian amit-amit ya, kalau misalkan udah takdirnya dipanggil Tuhan lebih dulu, ya kita meninggal dunia. Nah, ketika ini terjadi, maka pendapatan kita jelas drop ya. Sementara pengeluaran tetap seperti itu karena yang tadi anak-anak kan ingin sekolah nih, bahkan beberapa punya financial goal ingin sekolah ke luar negeri gitu ya, atau ke perguruan tinggi favorit. Ketika ini terjadi, maka dana untuk pendidikan juga akan hangus karena si pencari nafkah terkena risiko nih gitu loh, sehingga anak-anak dikorbankan, masa depan mereka dikorbankan, sehingga yang terjadi apa? Putus sekolah ya, yang dulunya harus mandiri nih ya, akhirnya ketergantungan deh pada orang tua atau ke keluarga. Nah,
yang tadinya si kakek ini harusnya menikmati masa pensiunnya, akhirnya apa? Dia harus tetap bekerja keras, harus mencari nafkah, walaupun usianya udah saat usia pensiun sebetulnya. Nah, fenomena ini tentu nggak mau terjadi di kita, ya. Dan tentunya ini ada strateginya. Kalau terjadi, memang potensi terjadi gitu ya, kita harus segera cegah itu dengan adanya proteksi, ya. Dan ini banyak risiko kehidupan di berbagai sisi gitu kan, proteksi penting di setiap fase hidup itu. Nah, ini menurut data ya, menurut data bahwa jika ada 100 orang yang pensiun, itu hanya 1 orang aja yang kaya gitu ya. Yang kedua itu kebanyakan itu bergantung pada orang lain. Teman-teman bisa cek ya di keluarga kita, tetangga kita, kalau dia udah pensiun gitu, mereka ketergantungan nggak? Ya mungkin beberapa meninggal dunia gitu ya, sebelum maksudnya saat masa pensiun gitu lebih awal gitu kan, kemudian beberapa bangkrut, atau bahkan ada yang tetap bekerja kayak tadi si kakek yang tadi ya digambar, kemudian bagus nih yang 4% itu tidak tergantung secara finansial, nah bahkan ada yang 1% masih kaya. Nah ini data diambil dari survei Limra, salah satu lembaga survei tentang proteksi ya di Asia. Oke, kemudian nah sekarang masuk ke bagian inti ya, bagaimana kita menghitung dana pensiun ya. Nah, ngomongin dana pensiun tentu sebenarnya prinsipnya gini. Bagaimana ketika kita pensiun dan income kita sudah berhenti, ya namanya pensiun kan berarti nggak kerja lagi dong. Income kita maksudnya kita punya income pengganti atau ada passive income dari hasil investasi kita selama ini. Kurang lebih prinsipnya kayak gitu. Jadi kita nggak kerja lagi, tapi kita tetap punya dana rutin yang diterima gitu loh, sebagai pengganti income kita. Nah, itu cara ngitungnya gimana gitu loh. Yang pertama, kita harus menghitung dulu nih, besar pengeluaran rutin di masa depan. Ya, tentu ini merefleksikan pengeluaran kita saat ini. Jadi, prinsipnya gini, kalau pengeluaran kita per bulan saat ini 10 juta, gitu ya, apakah nanti saat pensiun, pengeluaran kita tetap 10 juta? Pasti beda, gitu loh. Karena ada yang namanya inflasi, ya, pasti nggak 10 juta, gitu. Pasti lebih naik, ya. Kemudian juga kita hitung, apakah 100% akan sesuai dengan pengeluaran saat ini? Kalau misalkan saat ini pengeluarannya untuk bahan makanan lebih besar, gitu ya, pasti saat pensiun mungkin akan saat pensiun mungkin seberapa persennya, gitu ya, seberapa persennya yang akan dikeluarkan, pasti nggak sama. Misalkan ada penurunan, tapi bisa saja sama gitu. Saya nggak mau gaya hidup saya menurun saat pensiun, berarti 100% sama dengan pengeluaran saat ini, tapi nanti dikalikan inflasi. Gitu. Itu tahap pertama, ya. Kemudian tahap kedua, hitung nih angka pengeluaran selama periode pensiun, gitu. Jadi setelah tahu kita punya pengeluaran saat ini dan nanti diprediksi saat pensiun berapa pengeluarannya, kita harus hitung angka pengeluarannya selama periode pensiun itu jadi berapa, gitu loh. Jadi kita harus hitung. Kemudian hitung dana total yang dibutuhkan saat capai pensiun. Jadi kalau misalnya kita saat pensiun, kalau pengen gaya hidupnya sama, berapa sih total kebutuhannya gitu loh. Jadi saat saya usia 55 misalkan saat pensiun, berapa sih dana total yang harus sudah ready? Sehingga ketika dana itu ready, kita tenang nih selama pensiun ini. Nah, itu ada hitungannya. Kemudian setelah kita tahu, oke, dana total yang harus dibutuhkan saat capai pensiun sekian, pertanyaannya berapa yang harus saya sisihkan dari sekarang? Nah, itu final stage-nya. Jadi, ujung-ujungnya berapa sih uang yang harus disisihkan sejak sekarang agar nanti saat pensiun ini saya aman. Gitu. Nah, nanti kan kita ngomongin juga instrumen keuangannya apa gitu ya. Tapi prinsipnya kurang lebih seperti itu cara perhitungannya. Ini contoh ya. Saya coba bikin seperti ini. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Ini angka 1, 2, 3, 4 itu adalah tahapan cara perhitungannya. Ya, contoh deh, saya suka ambil nama Aladin. Ya, Aladin ini saat ini usianya di 30 tahun. Ya, Aladin
usia di 30 tahun, kemudian dia memimpikan untuk masa pensiunnya di usia 55 tahun. Ya. Kemudian oke deh, harapan hidup orang Indonesia rata-rata misalkan di 75 tahun. Ya, artinya usia kita sampai 75 tahun. Ya, berarti masa pensiunnya antara 55 sampai 75. Ya, 20 tahun. Tapi si Aladin ini dia setelah mendengar acara ini, dia langsung sadar, oh iya ya, saya harus siapin nih dari sekarang gitu, nggak terlalu telat gitu. Walaupun dia sekarang nggak mendekati sih, kurang lebih 25 tahun lagi ya ke 55, tapi dia harus memastikan berapa sih yang harus saya siapin dari sekarang nih untuk nyiapin dana pensiun. Oke, kita mulai dari langkah pertama, teman-teman. Ya, nanti saya juga minta teman-teman kalau mau role play, kalau mau dihitungkan dana pensiunnya, yuk kita coba hitung bareng-bareng. Ya, contoh deh yang langkah pertama nih ya. Pengeluarannya dia itu 120 juta per tahun, artinya dia punya pengeluaran keluarga 10 juta per bulan. Ya, jadi si Pak Aladin dan keluarga dia punya daily expenses sebesar 120 juta per tahun. Ya. Kemudian dia ingin, oke, nanti pas pensiun aku juga nggak jauh dari 120 juta deh levelnya gitu, tapi mungkin dikurangin dikit aja gitu, 80%-nya. Jadi dia beranggapan bahwa oke deh, mungkin nggak 120 juta per tahun lagi, saya pengen nanti saat pensiun itu pengeluarannya 96 juta per tahun aja, artinya 80% dari lifestyle yang sekarang. Seperti yang saya sampaikan, ketika kita tentukan tadi nilai di angka 96 juta per tahun keinginannya nanti saat pensiun gitu ya, itu sebetulnya secara hitung-hitungan itu nggak bakalan 96 juta. Walaupun nilainya sama, 96 juta gitu ya, tapi dia secara angka, maksudnya nilai value ya, value money-nya mungkin sama, tapi angka yang terjadi sebetulnya di angka 412 juta loh. Ya, dengan inflasi 6%. Ya. Jadi, singkat kata, untuk mempertahankan lifestyle-nya 80% dari sekarang, sebenarnya si Aladin ini perlu yang namanya pengeluaran rutinnya 412 juta per tahunnya saat masa pensiun. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia mikir, oke, pengeluaran saya sekarang 120 juta per tahun, oke, anggap deh pas pensiun itu 80%-nya aja deh, kan nggak mungkin 100% lah gitu, ada sedikit penurunan. 96 juta per tahun aja. Padahal sebetulnya angka yang setelah dikalkulasi dengan inflasi itu sebenarnya nggak 96 juta. Nanti dia harus nyiapin 412 juta per tahun, harus ready tiap tahunnya sampai dia bisa menikmati masa pensiun. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika dia udah tahu, oke, berarti saya harus siapin 412 juta per tahun harus ready saat saya pensiun nanti gitu. Ya. Nah, dana berapa yang harus saya siapkan ketika saya capai usia 55 tahun? Kan gitu. Apakah 412 dikali 20 tahun gitu ya? Atau ada hitung-hitungan lain? Nah, di sini saya asumsikan ada yang namanya return 8%, inflasi 6%. Jadi anggap dana yang sudah disiapin itu tetap diinvestasikan gitu ya. Jadi yang diambil itu return-nya aja. Ya. Diambil returnnya aja, kemudian inflasinya tetap jalan 6% gitu. Jadi walaupun dia masa pensiun, inflasi tetap jalan dong. Kebutuhan bahan pokok kan tetap naik gitu loh. Jadi tetap kita hitung inflasinya 6%, kemudian return dari investasi itu di angka 8%. Kayak gitu. Ya, sehingga total yang dibutuhkan sebetulnya sebesar berapa nih? 6.871.853 gitu. Jadi dana yang harus disiapkan sebetulnya sebesar 6 miliar untuk memastikan si Aladin ini sejahtera saat masa pensiunnya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi 6.871.853. Karena dianggapnya nanti setiap bulan akan ada return sebesar 412 juta sampai usia 75 tahun. Lalu bagaimana Mas Acep setelah 75 tahun ya? Sebetulnya kita hitungnya sampai 75 tahun ya. Jadi kalau misalkan masih panjang usia gitu, bersyukur ya harus cari cara lagi gitu. Bagusnya memang ya kita setnya berapa gitu. Tapi
usia rata-rata di angka 75 tahun. Nah, setelah tahu nih, oke, saya harus punya 6 miliar. Ya, harus punya 6 miliar, maka berapa investasi per tahun untuk saya siapkan dari sekarang? Nah, setelah dihitung-hitung ternyata 87.035.703 per tahun. Ya, sorry ini jutanya nggak dihapus ya. Jadi sebesar 87.035.703 per tahun. Itu investasi yang dia harus siapin dari sekarang untuk capai dana sebesar nomor 3 ya, yaitu 6 miliar. Nah, setelah dia dapat 6 miliar di usia 55 aman. Untuk pensiun selama 20 tahun itu dia tercover dengan baik gitu kan dengan return investasinya. Nah, teman-teman kurang lebih itu caranya ya, ada 4 tahap dalam menghitung dana pensiun. Nah, teman-teman boleh kita role play ya, mungkin di antara teman-teman di sini boleh nyebutin angka yang ideal ya untuk kita sama-sama hitungkan, nggak harus angka asli ya. Kalau teman-teman pengen confidential ya sudah sebutin angka berapa gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan itu cara menghitungnya pakai financial calculator. Jadi saya akan ajarin juga bagaimana mengoperasikan financial calculator yang ada di website misalkan atau di aplikasi ya. Saya coba stop share dulu biar saya bisa tunjukin financial calculatornya seperti apa. Sambil menunggu, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Oke, semoga paham ya, Mbak Astuti. Oke, now I would like to share screen dulu untuk nunjukin financial calculator seperti apa. Nah, teman-teman, coba deh akses ya financialcalculator.com atau di googling aja financial calculator. Nah, nanti akan diarahkan ke website ini ya, atau teman-teman juga bisa install aplikasinya. Nah, di sini teman-teman akan menginput beberapa data gitu ya untuk menghitung dana pensiunnya. Oke, coba kembali ke slide yang ini ya, yang akan kita pakai untuk role play. Oke, teman-teman, ada yang mau volunteer? Coba deh menghitung berapa sih dana kebutuhan pensiun saya gitu ya. Bisa usianya nanti diganti juga, nanti akan disesuaikan nih. Yuk, silahkan ada yang mau volunteer, atau mungkin siapa nih? Mbak Astuti, are you ready untuk jadi volunteer? Aku bantu hitungin loh, lumayan nih ada konsultasi gratis loh. Masih di mute. Masih di mute. But I'm so shy actually. Oh, that's alright, that's alright. Enggak, maksudnya gini, bisa pakai angka yang bebas ya. Tapi kan yang penting itu cara menghitungnya, gitu kan. Nanti kan angkanya bisa bluffing, terserah lah gitu. Tapi ngerti nanti cara ininya ya. Untuk nanti hitung sendiri gitu ya. Kalau hitung sendiri kan pasti pakai data asli ya. Kalau ini bolehlah sedikit ini ya. Oke. Mau berapa usianya di set? Aktual aja deh, 8. Oke, nice. 28 tahun. Mau pensiun di usia berapa? 55. Oke, berarti betul. Oke lah, untuk masa pensiun 75 ya, oke ya. Oke, berarti ini ada 27 tahun ya masa persiapannya. Jadi untuk nyiapin dana pensiun nih sekarang ada 27 tahun gitu. Lumayan lah gitu ya. Nanti kan pertanyaannya berapa yang harus disiapin dananya dari sekarang. Nah, nanti akan kehitung. Oke. Pengeluaran yang mau di-set berapa? Per tahun ya? Boleh per bulan, nanti aku bantu hitungkan per tahun. Berapa maunya? 3 kali 12 aja, 36 paling ya. 36 juta, oke. 36 juta per tahun. Nah,
nanti saat pensiun lifestyle-nya mau kayak sekarang, mau naik atau lebih rendah. Kalau ini kan 80% ya. Kira-kira prediksinya mau sama atau beda? Naik dong pasti. Naik berarti akan lebih tinggi dong ya. Anggap deh Iya. berarti 120%-nya ya dari yang Oke, sekarang. Oke. Nah, coba berapa tuh? 120%-nya kali 36 juta. 43 ya. Iya. 43 juta 200.000 ya, 1,32 ya juta per tahun. Nah, berarti Sis Astuti udah tahu nih, oke, pengeluaran pensiun saya diprediksi sekarang itu di angka 43,20 juta per tahun. But ada inflasi 6% gitu lah. Jadi kalau 43,2 juta sekarang, nanti di usia 55 angkanya berapa sih yang setara gitu? Pasti lebih naik, setuju nggak? Nah, cara menghitungnya, yuk kita ke financial calculator ya. Nah, present value ini angka saat ini. Ya, angka saat ini itu adalah 43 juta ya. 43 juta 20.000. Oke, sorry kemudian. Udah betul. 43 juta 43,2 betul ya? Ya, 3 juta 200.000. Nah, jarak dari sekarang ke 55 tadi berapa? 27 tahun ya? Ya, 27 tahun kan. Kan usianya sekarang 28. Usia pensiun itu 27 tahun. Ya. Kemudian berarti pertanyaannya future value-nya itu berapa? Artinya di saat usia 55, duit 43 juta ini setaranya jadi berapa? Kan ada inflasi sebesar 6% ya. Inflasi kebutuhan pokok ya. Teman-teman bisa agree atau disagree ya, tapi saya pakai 6% deh inflasinya. Sehingga future value-nya di usia 55 itu untuk mempertahankan duit 43 juta itu sebenarnya setara dengan segini. 208.325. Yuk kita masukin ya. Berarti pengeluaran rutin pensiun ini segini. 208.325.344 per tahun. Oke. Nah, jadi kegambar berarti saat pensiun saya harus punya income sebesar 208 juta. Nah, itu dari mana? Ya, terserah gitu kan. Tapi intinya nanti kita hitung kalau mau pakai investasi dari sekarang berapa gitu loh yang harus disisihkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, 283 juta per tahun gitu kan. Pas masa pensiun selama 20 tahun ini saya harus punya segitu. Nah, dana yang harus dikumpul di saat 55 tahun ini harus sudah ready berapa gitu supaya 208 juta itu selalu ada setiap tahunnya selama masa pensiun. Nah, baru kita pakai kalkulator lagi karena di sini anggap uang ini tuh masih diinvestasikan. Ya, masih diinvestasikan posisinya dan itu nanti ada return ya setiap tahunnya untuk kita ambil gitu. Sehingga kita pertimbangkan di sini return-nya 8%, which is ini sebenarnya di investasi yang agresif ya. Saham, teman-teman bisa pakai standar yang lebih kecil atau lebih besar, terserah. Tapi saya pakai di instrumen investasi agresif 8%, inflasi tetap 6%. So, kita kembali ke kalkulator finansial lagi. Ya. Nah, si Mbak Astuti ini pengen sebesar 208 juta ini ngalir terus saat pensiunnya. Berarti payment-nya segini ya. Pensiunnya ini tetap ngalir 208 juta. Kemudian ini dihapus, present value-nya dihapus, kemudian annual rate-nya, kan tadi 6% itu inflasi, tapi karena ada investasi, jadi nggak 6%, ya, investasi dikurangi inflasi, ya, jadi 2% aja. Karena kan kita pengen ngitung nih, kalau diinvestasikan nanti hasilnya jadi berapa, tapi kan ada inflasi, jadi dikurangin juga, makanya tersisa 2%. Periodenya berapa nih? Karena masa pensiun tadi sampai 75, berarti kan cuma 20 tahun ya. Jadi Mbak Astuti ini, saya nyiapin 20 tahun untuk masa pensiun saya.
gitu. Nah, pertanyaannya, berapa total dana yang udah ready di usia 55? Ya, jadi kita tinggal klik aja present value. Ya, present value-nya berapa? Nah, berapa nih? 3M ya. 3 miliar harus sudah ready nih ya. Jadi Tiga saya masuk setengah berarti. 3,5 tuh. Nah, udah ketahuan nih dana pensiunnya yang harus dikumpulkan segini 3M ya. Nah, ini catat baik-baik nih. Gimana caranya nyiapin dana 3M ya di saat usia 55 tahun. Nah, sekarang belum sampai nih yang berapa yang harus disisihkan. Now, kita kembali kita lanjut ke tahap yang nomor 4. Berapa investasi per tahun ya untuk disiapkan. Nah, ini 3,4 M ini ya, ini jadi targetnya Mbak Astuti. Jadi aku harus nyiapin berapa dari sekarang untuk capai 3M. Ya, nah 3M ini akan menjadi yang namanya future value. Karena kan masa depan ya, saya harus capai 3M itu di masa depan. Ya. Kemudian yang akan ditanyakan berapa yang harus disisihkan. Kan itu, berapa yang harus disisihkan dari sekarang, itu payment di sini kan yang akan ditanya. Kemudian saya investasi di saham yang return-nya 8%. Taruh di sini 8%. Kemudian periodenya ini kan tadi berapa? 27 ya. Selama menyiapkan dana pensiun ini kan 27, sekarang kan usia 28, untuk capai usia 55 berarti 27 tahun. Ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Pertanyaannya, berapa yang harus disisihkan? Bisa ditebak, tinggal klik aja di PMT ini. Ya, kita klik PMT-nya berapa? Ternyata 36.830.500 per tahunnya, Mbak. Untuk ditaruh di investasi yang return-nya 8%. Gitu. Jadi, ini hasilnya ya. Nah, ketahuan deh, Mbak Astuti harus nyiapin dana sebesar 36.830.500 per tahun untuk capai nanti di saat 55 tahun dana sebesar 3M. Ketika dana 3M tercapai, pensiunnya santai-santai aja gitu. Jadi nggak kerja lagi juga, udah ada disebutnya income replacement lah gitu saat pensiun itu. Nah, sampai sini bingung nggak, Mbak Astuti? Sedikit tergambarkan. Berarti kesimpulannya tuh kayak semacam kita harus invest atau harus saving sebesar pengeluaran kita saat ini ya. Oh iya, mirip ya. Ya nggak sih? Iya, mirip juga ya. Hampir 50% ya. Enggak 50, 100%. 100%, wow. Iya kan? Karena kenapa? Karena pengeluaran pensiunnya 120%. Dia kan stylenya pengen lebih tinggi ya. Coba kalau yang tadi si Aladin berapa nih? Sama ya. Dia 36 juga tuh. Bentar. Oh, yang si Aladin 87 juta. Dia lebih tinggi lebih rendah dari pengeluaran. Ini beda. Nah, kenapa ini terjadi? Karena saya pikir Mbak Astuti nanti kan income naik. Ya, income naik gitu kan, pengeluaran juga naik nanti kan. Nah, harapannya itu bisa. Tadi wajar kalau Mbak Astuti bilang, oke, style saya akan lebih tinggi 120%. Wajar karena Mbak Astuti mikir, oke, karena income saya nanti akan naik. Gitu loh. Jadi wajar dinaikin gaya hidupnya saat nanti masa pensiun. Gitu. Oke. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya nggak dari hitung-hitungan ini? Atau bingung gitu? Nanti bisa saya jelasin kembali. Semoga waktunya cukup. Ini teman-teman juga bisa bisa screenshot dan bisa nanti terulang rekamannya ya. Dari Mbak Astuti sendiri gimana? Mau nanya boleh? Boleh dong. Tapi pertanyaan basic ya. Yes, please. Aduh, I'm sorry. Jadi kalau misalkan kita saving nih, terus savingnya investasinya belum invest nih di jangka waktu misalkan 10 tahun, masih saving biasa aja dan itu hanya beberapa persen dari income gitu. Berarti nanti pasti bakal lebih gede lagi dong saving kita di tahun-tahun berikutnya. Ya, betul. Nah, ini menarik. Udah, pertanyaannya ada lagi nggak?
Iya, cukup Sorry, dulu untuk saat ini. tadi aku interrupt. Jadi nanti kita akan hitung, Bisa ya? ya kita akan hitung dana dasar kita berapa, gitu loh. Jadi misalkan kayak ini kan asumsinya Mbak Suti belum nyiapin dana sama sekali untuk pensiunnya. Ya, itu belum nyiapin sama sekali, jadi baru nyiapin dari sekarang. Ya, tapi nanti kalau prakteknya, misalkan Mbak Suti ini udah nyiapin sebelumnya ada nabung gitu. Nanti kita hitung dana yang sudah disediakan berapa, kemudian dana target berapa, nanti selisihnya itu dikejar gitu. Ya tadi bisa saja akan lebih cepat, maksudnya harus lebih besar untuk nyiapinnya menjelang masa pensiun gitu loh, ya. Atau cara lain mungkin bisa berinvestasi gitu kan, tadi saving biasa gitu ya, mungkin berinvestasi untuk ngejar return 8% misal kayak gitu. Sebenarnya bisa tetap dihitung. Jadi prinsipnya adalah berapa yang kekurangannya. Karena di sini masih nol, artinya belum nyiapin dana pensiun, berarti kan kekurangannya masih besar nih. Di angka tadi untuk capai 3,4 miliar berarti harus nyiapin 36 juta. Tapi kalau Mbak Suti udah punya aset, ya let's say asetnya itu nanti akan dipakai untuk dana pensiun, misalkan emas, properti, dan lain sebagainya, pengen itu juga dihitung gitu loh, sebagai dana dasar kita. Ya, baru nanti kita hitung selisihnya berapa. Maksudnya kita temukan selisihnya berapa, dan nanti itu akan dibagi ya, dibagi sesuai dengan rentang masa persiapan masa pensiun, jadinya berapa. So itu bisa dihitung, intinya nggak ada masalah ya. Semoga menjawab. Ya, insya Allah. Thank you, Kak. Yes, no worries. Semoga membantu ya. Nah, teman-teman dari yang lain ada? Kalau enggak, coba saya masuk ke next outline. Yang ini berkaitan dengan rekomendasi ya. Oke, sebentar. Oops. Nah, teman-teman, ketika tahu tadi cara menghitungnya, ya, pertanyaannya bagaimana cara mengimplementasikan saran ini? Ya, simple, teman-teman. Pertama, kenali profil risiko teman-teman. Teman-teman itu orangnya agresif gak sih kalau berinvestasi gitu? Maksudnya, saya siap kok dengan risiko yang tinggi gitu, karena saya senang dengan return yang tinggi gitu. Jadi, kalaupun misalkan pasar di saham nih fluktuatif, ya siap juga menerima risiko saat down gitu ya, penjualan saat misalkan harga rendah. Nah, tapi teman-teman misalkan aku sangat berhati-hati sekali, saya cenderung yang sedang-sedang aja gitu. Senang saya dapat return yang cukup besar, tapi saya juga mengerti ada risiko, sehingga ya udah berarti teman-teman ada pada profil risiko yang moderat. Nggak apa-apa, ada instrumen investasinya juga untuk yang golongan moderat ya. Atau yang aduh saya sama sekali takut gitu ya, takut rugi gitu. Walaupun return kecil yang penting aman. Wah, kalau teman-teman punya tipe seperti itu berarti teman-teman ada pada klasifikasi konservatif. Nggak ada yang salah di tiga ini, artinya teman-teman sadar akan profil risikonya dan teman-teman akan menanggung juga atas keputusannya gitu loh. Ya. Jadi kenalin apakah teman-teman profil risikonya konservatif, moderat atau agresif sebelum memilih instrumen investasi yang ada di luar sana. Ya, banyak teman-teman instrumen investasinya mulai dari yang di financial instrument atau di real asset ya. Silakan teman-teman bisa pilih dan konsultasi lebih lanjut tentang instrumen investasinya. Kemudian yang kedua adalah pastikan selama pensiun tidak ada pengeluaran yang tidak terduga akibat biaya pengobatan. Jadi kalau tadi sudah disiapin nih dana pensiunnya, kan itu idealnya seperti itu gitu. Tapi bisa saja ada pengeluaran yang tak terduga. Biasanya dari apa? Pengobatan, karena semakin tua biasanya sering sakit-sakitan gitu loh. Ya kalau nggak punya proteksi bahaya, nanti uang yang disiapin untuk pensiun akan terpakai gitu loh untuk biaya pengobatan. Ya, so pastikan teman-teman sudah punya proteksi saat pensiun itu. Syukur-syukur disiapin dari sekarang. Kenapa? Karena saat pensiun, teman-teman risiko sakit itu tinggi loh. Ya. Dan ketika kita udah sakit, ya, perusahaan asuransi akan pilih-pilih. Ya, mereka mungkin akan menolak
ya. Ketika kita ajuin asuransi, mereka akan menolak atau mereka akan menurunkan manfaatnya, ya. Dengan pembayaran premi yang sama dengan orang sehat gitu, tapi kita punya manfaat yang lebih rendah karena gara-gara kita udah sakit, udah terlanjur tua gitu. Nah, itu penting untuk punya dari sekarang, mumpung preminya masih murah. Kemudian yang ketiga adalah pastikan strategi distribusi harta sudah dipersiapkan secara baik. Ya, kalau teman-teman udah masa pensiun gitu ya, mereka udah orientasinya bagaimana harta-harta yang sekarang ini bisa distribusikan atau diwariskan dengan lancar ke generasi di bawah, ya, ke anak-anak kita. Nah, di situ juga ada strateginya, ada perencanaannya, yang pada intinya penting sekali untuk mendiversifikasi. Jadi teman-teman sekarang coba lihat orang tuanya gitu ya, udah mempersiapkan distribusi hartanya dengan baik ya. Apakah mereka fokus ke dalam satu jenis aset, misalkan aset properti gitu ya, atau tanah, atau dia udah punya juga instrumen yang lain, baik dalam bentuk investasi atau dalam bentuk asuransi jiwa. Karena asuransi jiwa di tahap itu fungsinya bukan memproteksi dari meninggal saja, tapi memastikan benefit atau manfaat dari asuransi ini bisa mencukupi ya kebutuhan untuk generasi di bawahnya gitu. Jadi kalau tadi saya bilang kalau dia punya anak 3, masing-masing pengen dapat 1 M ya hartanya gitu kan yang liquid, ya mereka harus ambil yang namanya asuransi jiwa yang manfaatnya di 3 M supaya nanti masing-masing anak dapat 1 M, dan di situ anti konflik ya teman-teman harusnya, karena di situ sudah tertera manfaat dari asuransi ini untuk anak A, anak B, anak C. Ya, jadi nggak bakalan terjadi konflik di situ. Oke, now itu strategi distribusi harta. Kemudian tentu teman-teman setelah ini saya yakin teman-teman literasinya naik. Ya, ada gambaran, oh iya ya, ternyata si financial advisor, konsultan ngitung dana pensiun itu kayak gitu ya. Nah, artinya kan teman-teman juga literasinya naik nih setelah acara ini. Nah, yang kedua, teman-teman harus juga berkomunikasi dengan profesional financial consultant ya, karena mereka yang punya akses ke instrumen investasi, mereka yang punya akses ke instrumen proteksi atau asuransi, dan mereka juga bisa menghitung kembali ya kebutuhan teman-teman ini seperti apa. So find a professional consultant untuk ini. Kemudian udah ketemu ya seperti apa ya, request a plan document ya, jadi minta dokumen perencanaannya kayak gimana untuk referensi teman-teman. Biasanya sampai tahap ini teman-teman nggak ada charge apapun ya, jadi teman-teman udah punya referensi setidaknya, oh oke, berarti sebetulnya kebutuhan proteksi saya yang ideal yang sudah disarankan itu kayak gini. Jadi anytime ada orang yang menawarkan jasa, teman-teman sudah lebih cerdas gitu loh, karena teman-teman udah punya referensi gitu. Itu tahapan yang teman-teman nanti bisa tindak lanjuti ya setelah acara ini, dan tentu semoga ini memberikan manfaat yang optimal untuk teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu materi di malam hari ini ya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan buat maksimalkan ketenangan hidup Anda dengan memiliki seorang financial consultant yang profesional. Artinya teman-teman harus punya yang namanya semacam mentor untuk perencanaan keuangannya gitu loh. Dan itu teman-teman akan lebih tenang gitu, karena oke, saya punya dasar nih dalam merencanakan keuangan. Dan saya juga memohon feedback dari teman-teman yang hadir malam hari ini ya. Ini udah masuk ke sesi Q&A, tapi saya memohon juga teman-teman untuk memanfaatkan sesi ini untuk memberikan feedback ya atas presentasi yang sudah saya sampaikan. Ya, singkatnya sebetulnya ini sebagai bentuk masukan buat saya untuk bisa memberikan edukasi yang lebih baik lagi ke depannya ya, karena masih ada series yang lain tadi ya kalau dilihat, dan mudah-mudahan semakin seiring waktu penyampaian saya lebih baik, tentunya dengan memanfaatkan feedback yang diberikan oleh teman-teman. So teman-teman please scan this code ya, ini nggak lama kok, paling 2 menitan untuk memberikan feedback ya, atau klik link yang ada di sini ya, yang sudah tertera di layar ini. Oke, now Q&A session. Ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir malam hari ini? Silakan, ini main Q&A ya. Oke. Dari Mbak Suti aman? Sudah paham sekarang?
Udah paham sih dan pasti bakal banyak literasi. Aduh, sorry nih ada keponakan. Oh, that's alright. Nanti saya minta feedbacknya juga ya. Oh, oke. Thank you Pak Santo. Ya, semoga bermanfaat juga dan ditunggu feedbacknya. Nah, teman-teman silakan beri saya feedback ya, input supaya saya bisa memberikan edukasi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Nah, thank you Siskara. Ya. Gimana yang lain? Aman? Mudah-mudahan tidak bingung ya, ini malam-malam udah ngitung-ngitung ya. Tapi ya itu prinsipnya ya teman-teman, teorinya kurang lebih seperti itu untuk menghitung dana pensiun ya. Jadi ada prediksi mau berapa nih lifestyle kita nanti dan disesuaikan dengan inflasi. Habis itu berapa yang harus saya siapkan dari sekarang ya kalau udah tahu angkanya. Gitu. Instrumen apa yang harus saya ambil? Ya, instrumen investasi apa yang harus saya ambil? Dan ngomongin instrumen investasi itu sebetulnya itu kan sebenarnya kalau di piramida perencanaan keuangan itu di tahap ketiga ya setelah manajemen risiko. Tapi memang di atas itu ada dana pensiun. Nah, ngomongin dana pensiun memang dia tidak lepas dari proteksi juga. Jadi teman-teman pastikan ketika menyusun ya perencanaan keuangannya baik dengan financial advisor, kepercayaan teman-teman atau teman-teman menyusun sendiri, pastikan proteksinya juga dipertimbangkan ya, karena kita nggak mau ada risiko kebocoran ya sehingga dana pensiun kita nanti terganggu. Yang harusnya kan tadi ideal-ideal aja nih ya, dalam merencanakan pensiun ini ideal-ideal aja gitu. Oke, dari usia 55 sampai 75 itu anteng-anteng aja, nggak ada sakit dan sebagainya gitu. Kan in reality itu kan ada potensial risk yang cukup besar karena ketika kita udah usia tua ya, risiko sakit itu semakin besar. Nah, masalahnya ketika risiko sakit dan itu sudah terjadi, perusahaan asuransi itu nggak mau ya, atau pilih-pilih lah untuk menerima dia sebagai kliennya. Sehingga penting juga perencanaan proteksi dan investasi ini sebenarnya direncanakan sejak saat ini ya, saat ini juga direncanakan dengan baik. Oke, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan, materi atau kelas Fans Millennial 60 Minute Insight di tanggal 24 Juni 2022 selesai sampai saat ini, dan tentunya kami mengundang teman-teman yang hadir di sini untuk juga hadir di Fans Millennials event lainnya. Minggu depan kami ada Fans Millennials Instagram Live, yang mudah-mudahan nih Mbak Suti juga mau jadi speaker ya. Saya langsung todong aja di sini. Mbak Suti ini juga di education ya. Mungkin kita akan ngomongin masalah education technology ataupun yang berkaitan dengan literasi edukasi ya. Mudah-mudahan ada juga nanti koleganya yang bisa join. Materi yang sangat bagus, jadi stay tune di jam 8 malam tapi nggak di Zoom, di Instagram Live. Kemudian next week-nya pastinya ada Zoom lagi ya, yang akan ngebahas ke education ya, freedom ya. Jadi huruf E-nya apa nih? Education kan, atau ST, terserah mana yang nanti lebih ready gitu. So sekali lagi saya ucapin terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau menyimak, dan tentunya semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau yang belum ngasih feedback, please scan QR code ini dan kasih feedback segera ya. Dan sebatas info tambahan buat teman-teman fans millennials yang hadir malam hari ini, please stay dulu ya, karena ada materi tambahan dari saya berkaitan dengan sama perencanaan keuangan tapi lebih ke internal kita ya. So, thank you so much sudah hadir. Saya akhiri, selamat malam dan sehat selalu. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I